Halo semuanya, aku Rona dan di sini aku udah sama Kak Bida, salah satu URD ISMA dari program studi akuntansi perpajakan angkatan 2021. Bener ya Kak? Benar. Oke, mungkin aku pertama-tama nanya dulu kali ya, kabar Kak Bida hari ini gimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, mungkin aku mau nanya nih, Kak Bida nih akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih? Mungkin akhir-akhir ini aku cuman kuliah aja karena udah semester 7 sambil coba daftar-daftar magang juga gitu sih, paling itu doang, nggak ada kegiatan lain sekarang. Oh gitu, berarti udah mulai lebih free lagi ya Kak? Iya, dan lebih fokus ke skripsi sih, lebih tepatnya. Kemarin juga Kak Bida habis KKN ya Kak? Iya, baru selesai Oke, KKN. KKN. Oke. Mungkin aku mau nanya ya langsung nih tentang pengalaman Kakak ya dalam mengikuti program ISMA ini. Gimana sih Kak? Oke, sebenarnya kalau ditanya pengalaman itu sangat luas banget nih pertanyaannya, kayak banyak banget pengalaman baik itu secara akademis maupun non akademis yang aku alami selama ISMA. Dan pengalamannya tuh bener-bener ada dampaknya banget buat diri aku sendiri gitu, berimpact banget lah, mulai dari cara aku menghadapi perbedaan sistem pendidikan, terus juga cara interaksi sama orang-orang, dan sedikit background, kebetulan aku itu kemarin ISMA di Korea Selatan, tepatnya di Husung University, dan aku belajar di Southbridge International School of Business, itu kayak fakultas bisnis tapi untuk anak-anak internasional. Yang mana aku awalnya mikir, oh kayaknya karena aku pilih Korea, jadi bakal lebih banyak interaksi sama orang Koreanya gitu, sama teman-teman yang locals dari Korea. Tapi ternyata karena itu international school, aku lebih banyak interact juga sama foreigner yang dari berbagai negara. Itu kayak lumayan pengalaman yang menarik sih, kayak aku di Korea tapi interactnya sama orang dari berbagai negara kayak gitu. Keren banget ya Kak Bida. Wah, semoga mahasiswa-mahasiswi akun pajak bisa mengikuti Amin. jenjang Kak Bida. Oke, selanjutnya apa nih tantangan terbesar Kak Bida nih selama kakak mengikuti program ISMA ini? Gimana Kak Bida ngatasinnya? Yang pertama, ini lebih ke tantangan dan bagaimana cara aku ngatasinya ya. Yang pertama itu perbedaan cuaca. Itu meskipun sama-sama di Asia, tapi karena Korea 4 musim, dan aku sama di Korea itu ngadepin musim summer, fall, sama juga winter. Itu lumayan challenging sih, karena kan biasa di Indonesia panas atau nggak hujan doang kan. Kalau di sana panasnya pun beda gitu. Jadi agak challenging di part itu. Terus juga yang kedua, karena bahasa ibu di Korea Selatan itu bukan bahasa Inggris, jadi agak challenging juga tuh kalau misalkan mau beli makanan atau misalkan belanja jajan kayak gitu-gitu lumayan susah, karena kebanyakan orang-orang di Korea yang locals itu mereka pakainya bahasa Korea, jadi kayak lokal masih agak susah gitu. Terus juga itu yang non akademiknya ya. Dan kalau untuk yang akademiknya, susahnya itu beda, sistem pendidikannya beda banget. Kalau di Korea itu penilaiannya nggak sama kayak di Indonesia. Kalau di Korea mereka pakai namanya kalau nggak salah curving grading system. Jadi satu kelas itu nggak bisa tuh nilai A, semuanya nggak bisa. Jadi kalau di sini aku belajar ya udah belajar yang buat dapetin nilai A kayak gitu. Karena bisa jadi sekelas dapat A. Tapi kalau di Korea sistemnya, meskipun kita udah belajar, bener-bener kayak belajar banget, di kelas itu hanya 20 sampai 30% yang bisa dapat A, 40% B, sisanya itu nilai seterusnya C, D, E kayak gitu. Itu susah banget, challenging banget. Jadi beneran waktu di sana ikut adapt sama sistem pendidikan yang kayak gitu, kayak mulai belajarnya keras banget, kayak bisa sampai jam 12 malam masih di kafe kayak gitu-gitu, atau di perpustakaan kayak gitu. Itu challenging banget sih. Sedangkan kalau di sini kayak lebih chill gitu, lebih santai cara belajarnya kayak gitu. Terus paling untuk secara akademik itu sih yang menjadi tantangan ya. Berarti kakak bisa melaluinya dengan sangat baik ya. Bisa dibilang begitu ya. Alhamdulillah. Kanan sampai sistem pendidikan di sana. Oke, terus pengalaman budaya apa nih yang paling menarik menurut kakak di Korea nih sama di Korea? Oke, ini pengalaman budaya ya. Yang pertama, yang paling menarik itu cara hidupnya orang-orang Korea. Mereka tuh beneran yang kayak fast pace gitu loh, cepet. Kalau mungkin yang fansnya drakor atau fansnya atau K-popers mungkin tahu kayak di Korea tuh budayanya kan pali-pali, semuanya serba cepet. Naik bis, naik subway, atau di kelas pun kayak cepet-cepet gitu. Kalau misalkan mereka kan tepat waktu juga ya.
Itu menurut aku pengalaman budaya yang paling menarik ya, karena kan kalau di sini again kita santai, chill, kayak kelas 5 menit sebelum masuk juga baru jalan bisa gitu. Tapi kalau di Korea beneran yang kita harus tepat waktu, karena naik bis tuh orang-orang pada rebutan kan, karena di sana kan mostly kendaraan umum kayak gitu. Terus untuk pengalaman budaya yang selanjutnya yang paling menarik tuh, aku pernah jadi ini dancer. Jadi pertama kali aku jadi penari untuk nariin tarian-tarian dari Indonesia di acara kayak ada culture day gitu. Yang nonton kan semua negara tuh. Jadi kayak beneran agak deg-degan banget sih waktu itu, sama aku sama teman-teman yang lain. Latihannya juga keras, susah kayak gitu. Tapi ya itu jadi pengalaman yang menarik somehow, karena setelah itu tuh kayak teman-teman yang internasional yang dari berbagai negara kayak nyamperin, oh bagus banget Indonesia kayak gitu. Itu bangga banget sih. Terus untuk yang relate banget sama Korea, aku waktu itu pernah diminta sama dosen bahasa Korea aku buat drafting artikel gitu pakai bahasa Korea. Itu agak challenging sih, karena kan bahasa Korea aku masih minim ya, jadi kayak itu menarik banget sih buat aku. Keren banget loh guys, kali ini. Oh my god, aku kayak amazed banget sama kakak. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, kakak gimana nih menyesuaikan dirinya sama kehidupan sosial dan budaya di Korea buat belajar nih sehari-hari? Ini mungkin bukan cuman buat teman-teman yang mau daftar ISMA, tapi juga buat teman-teman yang mungkin ada minat buat studying abroad nanti di tengah-tengah semester kayak gitu. Yang pertama itu menurut aku yang paling penting, kita harus tahu dulu nih negaranya. Kayak aku sebelum berangkat aku udah tahu, oh kalau Korea tuh dia ada 4 musim. Korea tuh negaranya yang kayak gimana sih kayak gitu. Bahasanya, bahasa ibunya apa sih kayak gitu. Itu harus tahu dulu, basic riset dulu ya. Ya, basic knowledge tentang negaranya itu sendiri harus tahu. Terus yang kedua, kita harus tahu basic manner yang dipakai di negara itu. Karena beda banget. Ini FYI beda banget. Kayak waktu awal tuh kan kalau di Indo kita ngobrol ketawa-ketawa bebas ya, berisik dan lain sebagainya, mau di transportasi umum ataupun di public space gitu-gitu. Tapi begitu sampai ke Korea itu mereka diem banget. Di kafe tuh nggak pernah ada suara selain ketika laptop dan suara musik dari kafenya kayak gitu. Terus juga di public transportation, di bis, di kereta, di subway itu semuanya sepi sunyi padahal banyak orang. Jadi meskipun kalau di Korea kan ada rush hour tiap pulang kerja atau berangkat kerja, itu meskipun banyak orang tetap sepi banget, kayak nggak yang berisik gitu loh. Jadi menurut aku penting buat tahu basic mannernya sih. Terus kayak mereka kan sangat menjaga privasi, kita nggak bisa sembarangan foto dan upload di Instagram gitu. Terus sih lebih ke basic manner dan basic knowledge tentang negaranya, biar ketika di sana itu kita bisa adapt-nya cepat gitu, nggak yang terlalu kaget. Meskipun ya tetap sih kalau udah tahu pun ada kemungkinan kita bisa kagetnya, tapi atas kalau udah tahu nggak yang kaget banget gitu. Jadi adaptnya bisa lebih cepat. Berarti sangat amat disiplin ya di Korea itu ya? Iya, sangat amat disiplin. Nah berarti kalian yang mau study abroad mungkin bisa research dulu nih negaranya gimana, terus kebudayaannya gimana ya kak, kebiasaannya gimana sehari-harinya karena itu gitu. part paling penting. Oke. Selanjutnya apa nih keterampilan baru atau wawasan baru yang jadi kakak punya nih setelah kakak nih belajar di Korea? Oke. Keterampilan dan wawasan yang pertama itu tentunya manajemen waktu, jadi lebih disiplin. Setelah yang tadi aku ceritain, kalau di Korea kan cepet-cepet tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi aku kayak lebih, oh ternyata aku belajar untuk nge-manage waktu beneran kayak jam segini kita harus ngapain kayak gitu. Itu alhamdulillahnya masih ke bawah sampai sekarang gitu. Terus alhamdulillah ya nggak kelupain meskipun udah balik ke Indonesia. Terus yang kedua, aku bisa bilang quick adaptability. Aku jadi kayak kalau misalkan di tempat baru kayak magang atau misalkan plan KKN, ya jadi lebih mudah beradaptasi dan kayak lebih bisa menyesuaikan dirinya tuh lebih smooth aja gitu, nggak yang terlalu susah atau gimana. Meskipun ya tidak bisa dipungkiri ya, tetap pasti ada misu-misunya kayak kalau di tempat baru kan. Tapi ya jadi lebih smooth aja gitu. Terus yang ketiga, keterampilan baru mungkin bahasa Korea. Untuk keterampilan yang kayak bisa dilihat dan coba dong kak didengar. Oke aja. Oke, mungkin aku kenalan ya. Iya boleh. 안녕하세요, 비다입니다. 디포너걸 유니버시티 대학생입니다. 만나서 반갑습니다.
Keren banget guys, sumpah. Oke, selanjutnya aku ke pertanyaan selanjutnya nih ya kak. Gimana nih kakak rencananya tuh buat menerapin pengalaman yang udah kakak dapat dari ISMA tadi ke pekerjaan kakak nantinya, gimana nih? Oke, ini sebenarnya lebih ke mungkin kalau dari soft skills yang tadi udah aku bilang ya, manajemen waktu. Kemarin juga aku sempat magang tapi sambil kuliah. Itu lumayan agak hektik banget ya. Tapi ya karena aku udah belajar cara manage waktu dan lain sebagainya, jadi lebih bisa diatasi gitu. Terus yang kedua, ini tidak bisa dipungkiri ya, tapi koneksi yang aku dapatkan selama kemarin ISMA itu sangat amat membantu, kayak mulai dari teman-temannya. Kalau misalkan sekarang kebetulan kemarin tuh aku bungsu di ISMA, jadi yang paling muda, yang lain tuh udah semester 7, aku baru semester 5. Nah sekarang jadinya kayak kalau konsul masalah tentang karir atau masalah tentang skripsi, tugas akhir, itu aku jadi bisa konsul sama mereka, teman-teman ISMA aku gitu. Dan satu lagi mungkin ya tadi ya yang quick adaptability, kayak jadi di tempat kerja juga lebih lumayan, aku bisa bilang skill aku lumayan terpakai, terutama kayak bahasa Inggris dan bahasa Korea itu bisa dijadikan mungkin suatu keunggulan gitu. Oke, berarti teman-teman di sana suportif banget ya Iya, kak, membantu kakak banget nih. Belum lagi yang internasional juga kan, jadi kayak sekarang kalau misalkan aduh pengen rencana kerja di negara mana nih, bisa ada teman yang dihubungi. Oke, selanjutnya apa ya yang kakak rindukan nih dari kakak lagi kangen gak sih sekarang sama belajar di Korea gimana? Kangen banget. Apa sih yang paling kakak kangenin? Oke, yang pertama cara mereka hidup. Jadi kan selama di Korea aku jadi blend in juga kan, mau nggak mau harus blend in sama cara mereka hidup yang pakai pabrik pali-pali itu budaya pali-pali atau cepet-cepet. Terus juga cara mereka di kafe setenang itu, jadi bisa lebih fokus kalau buat belajar dan lain sebagainya. Itu aku paling kangen banget, dan kayak aku kangen banget the way I interact with them gitu loh. Kayak interaksi sama mereka gimana sih, itu kangen banget. Dan Korea yang tanpa polusi aku juga kangen. Jadi FYI banget, aku tuh nggak di Seoul, aku nggak di pusat kota, tapi agak di pinggir gitu. Jadi nggak ada polusi, kayak langitnya bersih banget kalau pagi gitu. Jadi itu yang dikangenin dari Korea gitu sih. Itu yang paling kakak kangenin ya. Oke, selanjutnya tips nih dari kakak mungkin buat para mahasiswa-mahasiswi yang mau nih mencoba ISMA, apa sih tips dari kakak nih? Yang pertama, kalian harus tahu tujuan ISMA itu mau ngapain. Maksudnya tujuan kalian ikut ISMA mau ngapain. Pertama mungkin ada yang cuman pengen nyobain belajar di luar negeri aja, belajar overseas kayak gimana. Atau mungkin yang kedua, lebih ke pengen fokusnya cobain hidupnya di luar negeri daripada belajarnya kayak gitu. Atau alasan-alasan lain. Jadi kalian harus tahu, setelah tahu tujuannya apa, kita mulai bisa nguraiin lagi tuh. Oh iya, karena tujuannya buat belajar, jadi nanti selama di Korea aku bisa lebih fokus, mungkin saya ikut-ikut lomba, atau misalkan lebih fokus interact jadi asisten profesor, kayak gitu-gitu, itu bisa. Jadi tergantung tujuan kalian. Yang pertama harus tahu tujuannya, yang kedua baru persiapan. Jujur, aku bakal ngasih disclaimer aja sih, persiapannya itu bakal susah dan mungkin berat ya untuk kita, apalagi sambil kuliah. Cuman ya kalau dijalanin dan kita udah ngerti nih cara nata persiapannya ini kayak gimana. Misalkan oke, bulan pertama belajar bahasa Inggris, bulan kedua bikin esai, itu akan lebih mudah. Jadi menurut aku kita harus pinter-pinter nyusun aja sih, ngerangkai kayak untuk persiapannya ini yang paling bisa diduluin tuh apa kayak gitu. Contoh, kalau aku waktu itu karena udah ada basic bahasa Inggris alhamdulillah, jadi yang pertama aku ambil adalah aku tes bahasa Inggris dulu gitu. Setelah itu aku baru susun esai, nyambil persiapin dokumennya gitu. Jadi yang penting mungkin akan berat ya, karena jujur buat aku kan berat persiapannya. Nggak ada tuh yang kayak instan mudah kayak gitu, nggak ada, persiapannya berat. Tapi kalau dijalanin dan kitanya beneran niat ngatur, itu pasti gampang. Berarti harus niat dulu. Segala sesuatu harus niat. Ya, jangan lupa cari info sebanyak mungkin, research. Balik lagi tadi sih, research itu penting. Dan sedikit promosi, kalau teman-teman di sini mau tahu more info tentang ISMA, bisa di follow Instagramnya ISMA Alumni Club di ISMA_AC. Itu di situ lengkap banget,
kayak dari info-info yang general banget yang biasa teman-teman dapetin dari website sampai yang detail, karena biasanya ISMA Alumni Club itu ngadain kayak mentorship program yang free buat teman-teman yang mau daftar ISMA gitu. Di situ pun kan banyak Instagram alumninya ya, kita bisa tahu alumninya. Teman-teman aku lebih saranin buat langsung reach out ke alumninya aja sih, karena kalau yang general tuh biasanya itu cuma kulitnya doang gitu, nggak sampai mendalam gitu. Itu sih paling tips dari aku. Berarti jangan lupa tadi guys dikepoin di ISMA. Nanti simpen di sini. Di sini. Oke, selanjutnya nih kakak ada nggak rekomendasi buku atau video atau podcast apa buat teman-teman yang mau daftar ISMA tuh kira-kira apa nih? Oke, kalau untuk buku atau podcast, jujur aku bukan tipe yang baca banget atau dengerin, aku lebih senang nonton video. Iya, jadi aku biasanya search aja di YouTube. Yang pertama ini khusus untuk ISMA ya, search aja di YouTube kayak info ISMA atau di TikTok. Biasanya sekarang tuh teman-teman alumni lebih senangnya bikin konten di TikTok. Jadi dapat banyak banget insight tuh kalau teman-teman buka TikTok kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea dulu deh, itu biasanya aku dengerin atau belajar dari YouTube-nya Talk to Me in Korean. Ya. Nanti ada di sini. Kalau untuk bahasa Inggris aku biasanya lebih general sih, aku kayak cari daily vlog orang-orang luar biar lebih terbiasa kayak dengerin percakapan mereka dan lain sebagainya gitu. Itu sih paling. Kalau untuk persiapan yang aku lakuin ya kemarin. Berarti kakak persiapannya berapa bulan sih waktu itu kira-kira? Aku tuh awal start ikut webinar dari alumni itu Desember, kayak pertengahan Desember setelah UAS. Kalau nggak salah di pertengahan nih, 15 sampai 20-an, aku itu ikut webinar dulu nih. Waktu itu kebetulan ada alumni yang ngadain webinar. Setelah itu dari webinar itu kan aku jadi dapat pencerahan. Oke, pertama aku siapin dulu buat tes bahasa Inggris. Setelah itu baru essay dan lain sebagainya. Kayaknya kalau dihitung mungkin 2 sampai 3 bulan bisa. 2 sampai 3 bulan. Tapi ya di balik itu ada juga persiapan lainnya nih dari awal, ikut organisasi, ikut dan lain sebagainya. Itu yang sangat membantu sih. Jadi kakak mengumpulkan pengalaman dulu ya sebelum ISMA. Oke, mungkin itu pertanyaan yang jadi itu udah last, udah terakhir, dan aku mau terima kasih banyak sama Kak Bida karena udah mau diajak bincang-bincang bareng di ruang bincang hari ini. Mungkin kata-kata terakhir untuk teman-teman Kak. Oke, untuk teman-teman yang nonton, sebelumnya makasih dulu nih untuk teman-teman panitia udah invite aku juga di ruang bincang. Dan untuk teman-teman yang nonton yang mungkin ada keinginan untuk daftar ISMA atau program exchange yang lain, tetap semangat. Pokoknya yang paling penting jangan lupa research dan persiapan yang matang, itu aja sih. Semangat. Dan kalau butuh bantuan boleh reach out aku. Oke, langsung chat aja ke Kak Bida guys. Nanti Instagramnya ada di sini. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Dadah. Terima kasih.